Hai teman-teman, tahu tidak kalau komunikasi interpersonal merupakan kegiatan sehari-hari yang paling banyak dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial. Sejak dia bangun tidur di pagi hari sampai dia tidur kembali. Sebab besar dari waktu kita digunakan untuk berkomunikasi dengan manusia yang lain. Dengan demikian, kemampuan berkomunikasi merupakan suatu kemampuan yang paling dasar. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengalami perbedaan pendapat, ketidaknyamanan situasi, atau bahkan terjadi konflik yang terbuka yang disebabkan adanya kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Menghadapi situasi seperti ini, manusia baru menyadari bahwa diperlukan pengetahuan mengenai bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan efektif yang harus dimiliki oleh manusia. Bisa dibilang komunikasi ini merupakan hal mendasar dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Karena esensi komunikasi adalah penyampaian pesan antara komunikator dengan komunikan, atau bisa juga disebut sebagai penyampaian pesan antara si pengirim pesan dengan si penerima pesan, atau sederhananya lagi disebut sebagai penyampaian pesan dari si pembicara kepada lawan bicaranya. Namun masih banyak loh terjadi miskomunikasi seperti salah paham atau pesan tidak sampai pada tempatnya. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial, kita sangat membutuhkan yang namanya kemampuan komunikasi interpersonal yang baik dan efektif. Agar komunikasi kita dapat berjalan dengan lancar, maka sangat dibutuhkan yang namanya communication skill atau keahlian berkomunikasi. Dan tidak semua orang memiliki communication skill itu. Banyak orang yang berkomunikasi hanya mengandalkan gaya yang dipakai sehari-hari. Mereka menganggap bahwa cara komunikasi yang mereka pakai itu sudah benar. Padahal kalau dicermati lagi, masih banyak kesalahan dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi interpersonal dan bagaimana cara kita agar bisa berkomunikasi dengan lingkungan kita dengan baik. Nah, menurut Joseph A. De Vito, pengertian komunikasi interpersonal itu adalah sebuah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik secara seketika. Jadi sederhananya, komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi yang dilakukan sehari-hari di antara dua orang atau di dalam sekelompok kecil orang yang langsung mendapatkan feedback. Contohnya seperti saat kita sedang berdialog, saat proses belajar mengajar di kelas, atau sesederhana saat kita sedang bergosip. Komunikasi interpersonal juga mempunyai beberapa model-model komunikasi. Yang pertama adalah model stimulus respon. Jadi model stimulus respon ini adalah model paling dasar karena model ini menunjukkan bahwa komunikasi itu merupakan suatu proses aksi-reaksi yang sangat sederhana. Jadi model ini mengasumsikan bahwa kata-kata verbal, isyarat nonverbal, gambar, dan tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Seperti pertukaran informasi ini bersifat timbal balik dan mempunyai banyak efek, dan setiap efek dapat mengubah tindakan komunikasi. Seperti contohnya saat kita sedang berjalan, terus ada orang yang senyum kepada kita, lalu kita balik senyum kepada dia. Lalu saat dia bertanya, mau kemana? Terus kita jawab misalnya, mau ke kampus. Nah, model komunikasi itu merupakan model komunikasi stimulus respon. Jadi ada aksi dan reaksi dan umpan balik secara langsung. Yang kedua adalah model Kuhlman dan Heinemann. Jadi menurutnya ada 4 model komunikasi interpersonal. Yang pertama, model pertukaran sosial atau social exchange. Kedua, model peranan. Ketiga, model permainan. Keempat, model interaksional. Yang pertama, kita akan membahas tentang model komunikasi pertukaran sosial. Jadi menurut Thibault dan Kelly, mereka mengasumsikan bahwa setiap individu itu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam suatu hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut cukup memuaskan dan ditinjau dari segi ganjaran dan biaya. Jadi, model ini juga bisa diibaratkan sebagai suatu transaksi dagang, karena orang berinteraksi dengan orang yang lainnya hanya mengharapkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya. Atau lebih sederhananya lagi, model ini kita asumsikan sebagai simbiosis mutualisme, yaitu adanya keuntungan dari kedua belah pihak. Jadi hubungan ini tidak akan bertahan lama apabila ada yang merasa dirugikan atau diuntungkan di dalamnya, seperti hubungan perkawinan, pertemanan. Jadi hubungan ini hanya akan langgeng apabila ada keuntungan di antara dua belah pihak. Nah, di zaman sekarang ini banyak loh orang yang menggunakan model komunikasi ini dalam berhubungan sosial.
Yang kedua adalah model peranan. Nah, berbeda halnya dengan model pertukaran sosial tadi yang menganggap bahwa hubungan interpersonal itu merupakan transaksi dagang. Nah, model peranan ini lebih menanamkan dirinya layaknya panggung sandiwara, di mana orang harus memainkan peranannya sesuai dengan naskah yang telah diciptakan oleh masyarakat. Nah, ada beberapa aturan main yang harus dijalani untuk keberhasilan hubungan interpersonal dalam model ini. Yang pertama itu, pemain harus mampu bertindak sesuai dengan ekspektasi peranan atau ada yang disebut sebagai role expectation yang mengacu pada kewajiban, tugas, dan hal yang berkaitan dengan posisi tertentu dalam kelompok. Yang kedua, dapat menerima tuntutan peran atau role demands dengan baik. Dia dapat menerima desakan sosial yang memaksa individu untuk memenuhi peranan yang telah dibebankan kepadanya. Dan yang terakhir adalah pemain itu harus memiliki keterampilan peranan atau role skills, atau dapat diartikan sebagai kemampuan pemain dalam memainkan peran tertentu, dan harus mampu terhindar dari konflik peranan yang sering terjadi apabila individu tidak sanggup mempertemukan berbagai tuntutan peranan yang kontradiktif. Seperti misalnya saat kita melihat ada orang yang memakai kerudung panjang misalnya, terus kita mencap bahwa dia adalah agamis, dan apabila orang tersebut melenceng dari karakteristik si orang agamis ini, maka dia akan mengalami konflik peranan, yaitu dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan ekspektasi masyarakat terhadap dirinya. Jadi dia tidak bisa menyesuaikan antara ekspektasi masyarakat dengan peran yang dia mainkan. Nah, maka terjadilah konflik di dalamnya. Yang ketiga adalah model permainan. Nah, menurut Eric Berne, dalam bukunya yang berjudul Games People Play, mengklasifikasikan model permainan ini ke dalam 3 kepribadian manusia, yaitu yang pertama orang tua, orang dewasa, dan anak. Jadi, orang tua itu adalah aspek kepribadian yang merupakan asumsi dan perilaku yang kita terima dari orang tua kita. Kemudian, kalau orang dewasa itu merupakan suatu babak kepribadian yang mengelola informasi secara rasional, jadi sesuai dengan situasi dan biasanya berhubungan dengan masalah yang membutuhkan pengalaman. Kemudian anak-anak itu mengandung potensi intuisi, spontanitas, kreativitas, dan kesenangan, dan kita akan memunculkan salah satu aspek kepribadian kita pada saat kita berkomunikasi interpersonal, dan orang lain juga akan membalasnya dengan salah satu aspek tersebut. Jadi ketiga aspek ini tidak akan terlepas dari kita dengan lawan bicara kita dalam berkomunikasi interpersonal. Nah, yang terakhir adalah model interaksional. Nah, model ini memandang bahwa hubungan interpersonal itu sebagai sebuah sistem. Jadi setiap sistemnya itu memiliki struktural, integratif, dan medan. Jadi setiap sistemnya memiliki subsistem yang saling ketergantungan dan bertindak sama sebagai satu kesatuan dengan singkat. Keempat adalah model interaksional. Jadi model ini memandang bahwa hubungan interpersonal sebagai sebuah sistem. Setiap sistemnya itu memiliki sifat-sifat struktural, integratif, dan medan. Jadi setiap sistemnya memiliki subsistem yang saling ketergantungan dan bertindak bersama sebagai satu kesatuan. Singkatnya, model interaksional ini mencoba untuk menggabungkan model pertukaran, peranan, dan permainan. Jadi, model ini terbentuk akibat gabungan antara ketiga model di awal tadi. Nah, setelah membahas mengenai pengertian dan model komunikasi interpersonal, pasti kita bertanya-tanya, apa sih tujuan mempelajari semua itu? Nah, tujuan komunikasi interpersonal yang pertama adalah menemukan diri sendiri. Jadi salah satu tujuan komunikasi interpersonal itu adalah menemukan personal atau pribadi. Bila kita terlibat dalam pertemuan interpersonal dengan orang lain, kita bisa belajar banyak sekali tentang diri kita maupun tentang orang lain. Jadi komunikasi interpersonal itu memberikan kesempatan kepada kita untuk berbicara tentang apa yang kita sukai atau mengenai diri kita. Sangat menarik dan mengasyikkan bila berdiskusi mengenai perasaan, pikiran, dan tingkah laku kita sendiri. Dengan membicarakan diri kita dengan orang lain, kita memberikan sumber balikan yang luar biasa pada perasaan, pikiran, dan tingkah laku kita. Nah, kita bisa mengenali diri kita dalam interaksi itu.
Yang kedua itu adalah menemukan dunia luar. Nah, hanya berkomunikasi interpersonal itu bisa membuat kita dapat memahami lebih banyak tentang diri kita dengan orang lain yang berkomunikasi dengan kita. Banyak sekali informasi yang kita ketahui datang dari komunikasi interpersonal, meskipun banyak jumlah informasi yang datang kepada kita dari media massa. Nah, hal ini seringkali didiskusikan dan akhirnya dipelajari atau didalami melalui interaksi hubungan interpersonal. Nah, itulah tadi semua mengenai hubungan interpersonal yang saya bahas, dari pengertian, model-modelnya, tujuan, beserta contoh, dan bagaimana upaya kita untuk meningkatkan hubungan interpersonal di antara manusia dalam lingkungan kita. Semoga semua yang saya sampaikan tadi bisa dipahami dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.